Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Jadi tidak sesuai harapan ya minggu ini. Saya berharap bisa ketemu teman-teman secara offline, tapi ternyata malah makin parah gitu ya di kampus, sehingga kita mengadakan kelas online lagi, sambil tetap jaga prokesnya, karena banyak dari teman-teman dan rekan-rekan dosen juga sudah mulai ada beberapa yang positif COVID gitu ya. Semoga harapannya minggu depan bisa bertemu secara offline gitu. Baik, untuk minggu ini kita akan materinya tentang konsep ekologi gitu ya. Kayak gini nih. Oke. Oke, terlihat ya. Full screen ya. Halo, teman-teman? Oke. Terlihat, Bu. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa dipotong aja. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan juga yang mungkin saya belum bisa jawab, nanti akan saya jawab di pertemuan minggu berikutnya gitu ya. Jadi secara definisi gitu, ekologi berasal dari kata oikos dan logos. Jadi secara bahasa definisi ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar organisme, antar sesama organisme, dan juga hubungan organisme dengan lingkungannya. Jadi di sini ada beberapa pengertian ekologi dari beberapa ilmuwan gitu ya, karena ilmu ekologi ini adalah ilmu dasar yang nantinya akan banyak cabang ilmu yang menggunakan ilmu ekologi ini gitu. Ada yang mengartikan ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Kemudian ada yang mengartikan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Kemudian ada juga yang mengartikan ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam, atau the study of the structure and function of nature. Kemudian ada juga yang memperhatikan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain dan dengan lingkungannya. Jadi ruang lingkup studi dari ekologi itu adalah biologi dan lingkungan. Sedangkan ilmu lingkungan sendiri mempelajari bidang yang lebih menyeluruh, yang menggabungkan banyak unsur ilmu untuk memahami berbagai proses alam gitu ya. Jadi kalau ekologi ini mempelajari bagaimana organisme itu berinteraksi satu sama lain, dan juga bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau ilmu lingkungan lebih ke kompleksitas unsur-unsur yang ada di bumi gitu ya, termasuk dampaknya. Nah, kedua ilmu ini sebenarnya memberikan informasi yang penting tentang alam dan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi alam ini. Jadi sebagai contohnya perbedaan antara dua ilmu ini, misalnya ahli ekologi gitu ya, melakukan kajian penelitian yang berfokus pada populasi yang spesifik dari makhluk hidup gitu. Bagaimana populasi itu berinteraksi, bereproduksi, dan berkembang dalam suatu ekosistem. Kalau ahli lingkungan belajar mengenai faktor yang mempengaruhi
suatu daerah, mempelajari makhluk hidup itu, kemudian perilakunya secara rinci, dan mempertimbangkan dampak iklim, geologi, kemudian perubahan struktur, kimia, fisika, dan lain-lain gitu. Secara mudahnya mungkin seperti itu. Nah, kemudian ilmu ekologi di ilmu lingkungan gitu ya, adalah penggabungan dari ekologi dengan tatanan alam, sehingga bisa dikatakan ilmu lingkungan itu menjadi dasar ilmu ekologi itu menjadi dasar ilmu lingkungan gitu. Jadi di lingkungan sendiri ada pokok bahasan tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian sumber alam non hayati dan hayati, dan sumber daya alam buatan. Nah, di Undang-Undang UPLH, lingkungan sendiri diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri gitu ya. Oke, ini adalah basic konsep dari ekologi gitu ya. Penjabaran filosofi of ekologi untuk menumbuhkan kesadaran ekologi serta sehingga melahirkan tindakan ekologi. Tindakan ekologi dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan kesadaran diri sendiri berdasarkan local wisdom. Nah, berdasarkan bidangnya, bidang kajiannya atau arah penelitiannya, ekologi ini bisa dibagi menjadi dua ya, autekologi yang mengkaji individu, organisme atau spesies terutama dalam sejarah hidup dan perilaku dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian ada yang dinamakan sinekologi, yaitu mengkaji hubungan antar kumpulan organisme sebagai satu satuan. Mungkin bagi teman-teman PWK agak awam gitu ya istilah-istilah yang digunakan dalam kajian ekologi ini. Nah, ini contoh autekologi atau kajian organisme secara individu dengan lingkungannya. Contohnya misalnya menganalisis karakteristik abiotik dari pertumbuhan bakau gitu ya. Kemudian kajian sinekologinya mengkaji keseluruhan tempat bakau itu, misalkan aktivitas bakau dalam memecah gelombang dan lain-lain. Kemudian berdasarkan objek penelitian, klasifikasi ekologi dibagi menjadi 4 gitu ya, ada hewan, tumbuhan, manusia, geografi. Makanya ada kalau di kami di mata kuliah ilmu lingkungan gitu ya, ada kita mempelajari namanya ekologi manusia. Kemudian ada ekologi geografi, ekologi tumbuhan dan hewan gitu ya. Kemudian berdasarkan subjeknya, ekologi manusia, vegetasi hewan, dan jasa ternik diklasifikasikan atau diteliti berdasarkan pengelolaan lingkungannya. Nah, aspek penting dalam ekologi adalah studi mengenai interaksi organisme atau kelompok organisme dalam lingkungannya. Kemudian ekologi juga melakukan studi mengenai interaksi organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya dan struktur dan fungsi alam. Nah, mungkin ini gambaran keseluruhannya. Jadi keterkaitan antar organisme dan lingkungan itu diawali dengan
pemahaman organisme itu sendiri. Itu keterkaitan manusia dengan alam itu studi tentang manusia dengan alam itu diawali dengan pemahaman tentang manusia itu sendiri gitu. Tumbuhan dengan alam itu bagaimana dia berinteraksi, bagaimana sifatnya, bagaimana di cara bertahan hidup dan lain-lain. Nah, dari organisme itu sendiri itu terdiri dari sistem-sistem biologi yang mempunyai interaksi sendiri terhadap lingkungannya. Nah, sistem-sistem ini kan berjenjang ya dari molekul, organ, sistem organ, populasi, komunitas hingga sebuah ekosistem. Nah, studi interaksi pada jenjang-jenjang ini menjadi penting karena akan berpengaruh dalam proses interaksi di jenjang di atasnya. Jadi misalkan interaksi antar organisme gitu ya, antar manusia itu akan menjadi kenapa harus dipelajari karena akan menjadi penting karena akan mempengaruhi interaksi dalam sebuah komunitas ke lingkungannya dan itu akan mempengaruhi alam itu sendiri dan mempengaruhi proses interaksinya itu sendiri. Nah, ekologi ini menggunakan pendekatan menyeluruh gitu ya pada komponen-komponen yang saling berkaitan pada suatu sistem dari berbagai tingkat, tingkat populasi, komunitas, dan ekosistem. Proses dari studi ini akan mengakibatkan akan berujung pada upaya kelestarian lingkungan hidup karena berpusat pada keseimbangan lingkungan. Jadi adanya proses interaksi berkelanjutan antar komponen, kemudian bagaimana sih mempelajari agar interaksinya tidak terputus atau tidak ada kepunahan antar komponen atau sumber dayanya dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, itu termasuk studi dari ekologi karena antar komponen itu akan berinteraksi. Nah, ini prinsip penting dalam ekologi. Yang pertama ada interaksi, kemudian saling ketergantungan, kemudian ada keanekaragaman atau diversity, kemudian ada keharmonisan, dan kemampuan berkelanjutan atau sustainability. Manfaat ekologi bagi manusia itu sendiri, dia dapat mengenal keberagaman hayati. Seperti teman-teman gitu ya, kenapa sih mungkin nanya gitu ya, kenapa sih secara individu gitu harimau di Sumatera itu dilindungi, kenapa gitu? Karena memang ketika dia punah ada ketidakseimbangan alam dan itu akan berpengaruh terhadap banyak hal dalam sebuah sistem gitu. Kemudian manfaatnya juga mengenal perilaku makhluk hidup tidak hanya secara sempit manusia gitu ya, tapi perilaku makhluk hidup di bumi ini gitu ya. Kemudian di ilmu ekologi ini juga dapat mengetahui peran manusia terhadap lingkungan gitu ya. Interaksi manusia terhadap lingkungan itu adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan itu sendiri atau sumber daya alam itu sendiri gitu. Jadi ini ilmu ekologi ini akan mengetahui tentang peran manusia terhadap lingkungannya. Kemudian membantu memecahkan permasalahan manusia dari konsumsi pangan, energi, dan lain-lain, membantu manusia dalam membuat perancangan ruang. Jadi dari interaksi itu dipelajari dari individu, tingkatan individu, komunitas, populasi, dari keseluruhan gitu ya. Jadi memandang permasalahan itu tidak hanya dalam satu titik, tetapi kompleksitas dari sebuah interaksi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman dalam memanfaatkan ruang gitu ya,
di perencanaan wilayah dan kota itu bisa sebelum adanya pemanfaatan ruang gitu bisa memahami pola interaksinya seperti apa gitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ataupun kalau nanti ada pertanyaan langsung raise hand atau di jeda saja gitu. Atau nanti pertanyaannya kalau udah selesai baca gitu atau gimana bisa di kolom chat. Oke, sekarang kita ke ekosistem gitu ya. Ekosistem adalah konsep sentral dari ekologi. Jadi ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen-komponen itu bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan. Jadi suatu kawasan alam yang di dalamnya ini ada unsur-unsur ABCA ya, biotic abiotic culture. Terdapat unsur-unsur hayati, organisme, non-hayati, zat-zat yang tidak hidup, serta unsur-unsur tersebut itu memiliki hubungan timbal balik. Nah, itulah yang disebut sistem ekologi atau yang sering disebut dengan ekosistem. Jadi dalam ekosistem ada ketergantungan ya antara ada hubungan sebab dan akibat dari rangkaian komponen yang membentuk satuan-satuan fungsional. Di Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, ekosistem diartikan sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh dan menyeluruh. Kemudian ekosistem saling mempengaruhi yang membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Jadi di dalam ekosistem itu ada interaksi yang dinamis seperti sumber makan, proses abiotik dan biotik, serta sumber daya yang dibutuhkan oleh kelompok biotik. Nah, ini contoh tipe-tipe ekosistem. Jadi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem itu harus berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur, sehingga bisa dikatakan sebuah ekosistem. Nah, interaksi ekosistem ini bersifat dinamis ya, serta melibatkan transfer energi antar komponen. Nah, ini berdasarkan fungsi ekologi ekosistem kan dibagi jadi produsen, konsumen, pengurai, dan unsur abiotik ya. Seperti teman-teman udah pernah pelajari. Nah, ekosistem dan organisme secara alami itu mempunyai kemampuan untuk memulihkan diri sendiri. Jadi dia memiliki kekasan, memiliki ketergantungan, memiliki keterkaitan, dan dia bisa mempunyai kemampuan memulihkan dirinya sendiri gitu ya. Contohnya gini. Ini sepertinya ada yang bocor. Oke. Contohnya seperti ini. Untuk ekosistem contohnya untuk ekosistem sungai gitu ya, untuk ekosistem sungai sebenarnya secara alamiah ekosistem sungai itu memiliki unsur-unsur biotik dan abiotik yang dia ketika ada permasalahan gitu ya, dia itu bisa memulihkan dirinya sendiri atau yang sering disebut self purification ya. Jadi sungai itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjernihkan dirinya sendiri. Nah, tetapi
ada kalanya gitu ya, ekosistem ini tidak stabil karena bukan merupakan sistem yang tertutup ya, sehingga kalau ada gangguan dari luar, ekosistem mampu merubah keseimbangan. Jadi sebenarnya kan ekosistem ini bersifat seimbang gitu ya, seimbang, bisa memulihkan dirinya sendiri gitu ya apabila terjadi hal interaksi yang abnormal gitu. Tetapi dia kalau ada masukan dari luar yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, dia juga akan tidak seimbang gitu ya. Contohnya kalau misalkan sebuah sungai diberi masukan atau adanya bahan pencemar sungai yang melebihi kapasitasnya gitu, sehingga dia tidak bisa memulihkan atau menjernihkan airnya sendiri, sehingga dia menjadi tercemar, tidak seimbang, kemudian biotanya menurun, dan lain-lain. Banyak sekali akibatnya gitu. Oke, kemudian ekosistem juga ada selain alami, dia juga ada ekosistem binaan atau dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem binaan yang banyak kita lihat sekarang adalah hutan kota. Jadi hutan kota ini banyak sekali manfaatnya ya, dari peneduh, kemudian penghias, kemudian peredam suara dan lain-lain. Jadi di keberhasilan atau keberhasilan sebuah organisme atau kelompok organisme itu tergantung pada konteks keadaan. Jadi keadaan atau keadaan yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi disebut sebagai faktor pembatas. Atau faktor pembatas merepresentasikan kemampuan organisme dalam bertahan hidup pada suatu kondisi wilayah tertentu. Jadi pertumbuhan organisme itu akan baik apabila tidak melebihi faktor pembatas yang ada gitu ya. Nah, apabila salah satu faktor lingkungan tidak seimbang, faktor ini dapat menghentikan atau mengurangi laju pertumbuhan organisme. Jadi faktor lingkungan yang dimaksud adalah faktor yang biasa kita sebut sebagai faktor ABCD ya. Jadi lingkungan itu kan terdiri dari abiotik, biotik, culture gitu ya. Abiotik adalah sumber daya alam non hayati atau physical environment. Kemudian biotik sumber daya alam hayati. Kemudian ada culture atau sumber daya manusia yang bisa dihasilkan dari sumber daya buatan. Ini adalah menjadi cultural environment. Jadi di sini komponen biotik abiotik culture ini saling mempengaruhi. Ketika ada sebuah masalah gitu ya, tidak seimbangan atau permasalahan dalam sistem interaksi manusianya gitu ya, misal atau pemanfaatan manusia yang berlebihan. Nah, itu pasti akan merusak keseimbangan sebuah ekosistem. Jadi sistem Sosesbud atau sosial ekonomi budaya dalam sumber daya manusia atau kependudukan dan sistem biofisik atau SDA saling menyokong kehidupan. Oke, kita balik ke teori ya. Ada namanya hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kemudian ada hukum termodinamika 2 yang menyatakan bahwa ada sebagian energi yang hilang selama proses transformasi energi. Nah, energi yang hilang tersebut dapat dalam berbentuk panas dan tidak dapat dimanfaatkan bagi
dan tidak dapat dimanfaatkan dan disebut dengan entropi. Jadi energi yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan semua, tidak dapat menghasilkan kinerja efisiensi 100%, sehingga dalam pemakaian energi ini ada energi yang terbuang atau yang disebut entropi, gitu ya. Nah, ini contoh aliran energi. Jadi aliran energi itu kan diawali dari sinar matahari ya. Ini contoh energi angin ya yang dihasilkan. Energi angin itu kan disebabkan karena adanya perbedaan suhu ya antara panas dan dingin. Kemudian energi angin ini dapat dimanfaatkan ya di perairan gitu misalnya atau di laut dapat dimanfaatkan diubah menjadi energi gelombang, kemudian nantinya dapat dimanfaatkan menjadi ocean thermal energy conversion. Kemudian ketika energi itu di darat gitu ya, bisa juga untuk menggerakkan turbin atau energi kinetik yang dibuat oleh manusia, kemudian dihubungkan atau dikonversi menjadi energi listrik. Nah, sesuai dengan hukum konservasi energi, tidak terjadi penambahan atau pengurangan energi. Jadi energi ini hanya diubah bentuknya. Jadi energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini contoh kegiatan pembangunan. Jadi kegiatan pembangunan ini adalah interaksi sistem penyokong kehidupan, biofisik dan sosial atau kependudukan, memiliki hubungan timbal balik dengan penduduk itu sendiri dan lingkungan hidup. Nah, ini adalah salah satu kajian dari ilmu ekologi gitu ya. Jadi pembangunan akan menghasilkan jasa, kemudian kegiatan yang menghasilkan produksi itu akan menjadi masukan dan luaran yang akan berpengaruh terhadap sistem biofisik atau lingkungan hidup. Ada flora, fauna, marga satwa, mikrobia, air, tanah, udara, energi, dan mineral. Nah, dua sudut pandang hubungan interaksional itu yang pertama, dalam kondisi dan situasi wilayah tertentu, keberadaan dan aktivitas manusia didominasi oleh lingkungannya. Kemudian, dalam kondisi dan situasi wilayah lainnya, keberadaan dan aktivitas manusia mendominasi lingkungannya. Ini maksudnya adalah faktor bolak-balik. Yang pertama, manusia akan cenderung untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tetapi manusia juga akan mempengaruhi lingkungannya. Nah, ini adalah konsep ketergantungan antara manusia dan lingkungannya. Contoh adaptasi atau penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan, ada adaptasi internal dan eksternal. Jadi pentingnya kajian ekologi terkait ini, adaptasi ini adalah masalah pemahaman lingkungan, kemudian penanggulangan lingkungan, dan pemecahan masalah lingkungan. Kemudian perilaku budaya dalam konteks adaptasi, perkembangan proses penyesuaian terhadap perubahan akibat perilaku budaya itu ada adanya proses adaptasi itu salah satunya adanya teknologi, adanya organisasi, dan adanya ideologi. Nah, tiga hal ini dapat membantu manusia dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui 4 cara yang memberi pemecahan masalah lingkungan. Jadi kalau ditanya pemecahan masalah lingkungan itu apa? Tidak hanya dengan organisasi yang dibentuk, tetapi juga membutuhkan teknologi yang mutakhir gitu ya. Kemudian meningkatkan efektivitas pemecahan masalah,
kemudian memberikan penyesuaian, memberikan peringatan atau pemahaman terhadap permasalahan lingkungan. Oke, ini contoh aplikasi ekologi terkait manusia. Jadi tahun 94 ada ilmuwan yang mengemukakan bahwa kajian penggunaan sumber daya lahan secara rinci ini menyangkut 6 aspek ya. Subjek, objek, bentuk, orientasi, metode, hasil, dan perkembangan ke arah kajian atau dampak. Nah, implikasi kajian penggunaan lahan dari ke-6 aspek tersebut dikelompokkan ke dalam kondisi eksternal dan internal. Kondisi eksternal adalah penggunaan lahan sebagai objek. Jadi dia apa kondisi lahan, bagaimana kondisi alami lahan tersebut, kemudian kondisi teknik, ekonomik serta sosialnya. Misalnya gini teman-teman, untuk menambah pemahaman ya, kalau pemanfaatan lahan di daerah Balikpapan, contohnya saja ya, di daerah Balikpapan mau ada pembangunan karena jumlah penduduknya meningkat gitu ya, ada pembangunan infrastruktur dan perumahan misalnya. Nah, teknik yang digunakan dalam pembangunan ini pasti sudah dipastikan akan berbeda dengan teknik yang dilakukan oleh di daerah Jawa. Misalkan karena Balikpapan mempunyai keadaan alami yang berbeda dengan Jawa. Misalkan di Balikpapan itu banyak lahan berbukit, kemudian dia tidak ada sumber api, tahan akan gempa, dan lain-lain. Kemudian kalau di daerah Jawa mungkin dia keadaan alaminya memang dia rentan akan gempa tektonik, dia rentan akan gempa vulkanik karena ada gunung berapi, sedangkan di Kalimantan tidak ada gitu ya. Nah, teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan lahan ini akan berbeda, ini akan dimasukkan dalam adaptasi manusianya. Bahkan bisa kita lihat gitu ya, kalau misalkan orang-orang yang tinggal di pesisir, area pesisir saja dengan daerah pegunungan, itu memiliki pola interaksi yang berbeda karena mereka memiliki keadaan alami lingkungan yang berbeda. Yang satu mereka hidup di atas air, yang satu mereka hidup di atas bukit. Seperti itu yang merupakan salah satu kajian ekologi. Jadi apa yang kondisi alam ini berikan, itu akan memberikan kita sebagai manusia itu secara alamiah itu akan beradaptasi. Kemudian ada kondisi internal penggunaan lahan meliputi 3 segi yang terdapat pada perilaku atau subjek penggunaan. Yang pertama ada segi sosial dan pemilihan lahan, ada bentuk pemilikan, tenaga kerja, ukuran lahan, garapan, tingkatan fragmentasi atau sebaran lahan garapan, kemudian segi teknik dan organisasi, kemudian ada segi produksi, yaitu hasilnya. Hasil pemanfaatan lahan ini sasarannya apa? Oke, dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal, dalam kajian ekologi ini dapat membantu manusia dalam merencanakan wilayah dan kotanya. Jadi ini adalah contoh hasil analisa sistem sosial, ekonomi, budaya, dan biofisik yang sangat kompleks yang bisa membantu teman-teman sebagai perencana untuk merencanakan sebuah kota. Jadi perencanaan kota ini memang tidak sesimpel itu gitu ya, tidak simpel karena hal yang dipikirkan, hal yang akan digabungkan ini sangat kompleks gitu ya. Contohnya saja, teman-teman sekarang menghadapi
pembangunan IKN atau ibu kota negara yang ada di PPU, yang akan dibangun kebetulan di Kalimantan Timur gitu. Nah, itu pembahasannya itu tidak 1 hari 2 hari, tapi panjang. Bahkan sampai sekarang rencananya pun terus dievaluasi. Rencana saja terus dievaluasi, apalagi kalau sudah pelaksanaan pembangunannya pasti akan banyak evaluasi karena bersifat dinamis gitu ya. Apalagi kalau kita mempelajari tentang keterkaitan dengan pola interaksi manusia, banyak sekali hal-hal kepentingan manusia, baik secara individu, golongan, atau kelompok gitu ya, untuk mengintervensi sebuah pembangunan di wilayah daerah gitu. Sangat kompleks ya. Ini contohnya saja pada kegiatan kependudukan ya, penduduk bertambah, kemudian adanya migrasi, apalagi sebuah IKN yang dia memang dimigrasikan secara sistem gitu ya. Itu pasti akan membuat perubahan yang sangat besar di sebuah ruang kota gitu. Nah, ini hal yang sangat kompleks yang harus dibahas. Nah, kata ekologi sendiri dalam suatu pendekatan pembangunan kota ini didasarkan dari prinsip-prinsip ekologi. Jadi pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas memburuknya kondisi lingkungan kota karena pembangunan kota yang dulu itu berorientasi kepada ekonomi jangka pendek, tidak memperhitungkan fungsi ekologinya, interaksinya, dampaknya, itu tidak diperhitungkan. Contohnya saja ya, saya bisa katakan contohnya saja di Jakarta ataupun Samarinda atau kota-kota lama di Indonesia gitu yang tidak memperhitungkan aspek ekologi, yang hanya memperhitungkan ya penyebaran penduduk, penduduk butuh makan, penduduk butuh tempat tinggal. Nah, itu hanya berkembang tapi tidak teratur. Nah, kota yang ekologis adalah kota yang memiliki keseimbangan antara pembangunan, perkembangan kota, dan kelestarian lingkungan. Jadi konsep dari kota ekologis ini adalah kota yang berkelanjutan, kota yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sebuah pembangunan kota. Jadi lebih jauh ke depannya, kota yang ekologis itu mempunyai pandangan mempertimbangkan keberlanjutan di masa depan, baik secara ekonomi, sumber daya, dan interaksi sosial. Nah, ini kota ekologis, beberapa kota ya diwujudkan dalam program-program yang bertujuan untuk mencapai kota hijau. Istilahnya adalah kota hijau atau sustainability city gitu ya. Jadi program kota hijau ini merupakan program yang menyatakan perlunya kualitas hidup gitu ya akan lebih baik, serta kehidupan manusia yang lebih harmonis dengan lingkungannya bagi masyarakat kota. Nah, program-program kota hijau ini tidak terbatas untuk mengupayakan penghijauan saja, bukan gitu ya. Tidak hanya kota hijau, kota yang ada hijau-hijaunya gitu, ada kota yang ada hutan kotanya atau kota yang ada RTH-nya, tidak hanya seperti itu gitu ya, tapi memadukan pola interaksinya. Ada di situ ada konversi energi yang dapat diperbarui tanpa kita mengambil dari luar, karena tadi dari yang kita sudah pelajari tadi ya, konsep sebuah ekologi adalah dia bisa menghasilkan energi itu sendiri gitu. Kemudian membangun transportasi yang berkelanjutan, memperluas proses daur ulang karena setiap
bangunan energi pasti menghasilkan sampingan gitu ya. Kemudian memugar tempat tinggal liar, memperluas partisipasi dalam perencanaan berkelanjutan, menciptakan seni yang bersifat komunal. Let's next. Nah, ini adalah contoh kota yang dikatakan sebagai kota ekologi. Di Portland, jadi negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Jadi saya pernah kebetulan ada saudara yang di Oregon gitu ya, dia menceritakan bahwa di tempat dia tinggal itu walaupun kehidupannya berteknologi tinggi gitu ya, maju, tetapi dia masih bisa menikmati alam, dia masih bisa naik gunung gitu ya, dia masih bisa nongkrong-nongkrong di pinggir sungai gitu ya. Nah, dalam implementasinya kota ekologis itu harus mencerminkan sebagai kota yang berkelanjutan, yang direncanakan sesuai dengan tujuan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin, serta memberikan dampak seminimal mungkin ke lingkungan gitu ya. Aktivitasnya itu memberikan dampak seminimal mungkin. Jadi kota itu disebut kota ekologi, dia harus mampu mendaur ulang sumber-sumber daya tersebut. Nah, inilah yang menjadi pergeseran paradigma dalam pembangunan atau perencanaan wilayah kota dari kata-kata kota modern menjadi kota ekologis atau kota yang berwawasan lingkungan, yang terletak pada penggunaan sumber dayanya. Jadi dulu itu yang dinamakan kota modern itu adalah kota berteknologi tinggi yang dia pertumbuhan ekonominya cepat gitu ya, atau banyak pertumbuhan ekonominya. Tetapi sekarang itu sudah terjadi pergeseran paradigma dan teman-teman sebenarnya sudah merasakan ya itu. Kita lihat aja yang kita hidup di sini di Balikpapan saja itu sudah ada penataan yang ekologis, walaupun ada beberapa spot yang dia kurang ekologis gitu ya, tetapi sudah berusaha untuk membuat kota yang ekologis. Kemudian bahkan IKN kita ini sendiri gitu ya, IKN yang akan dibangun gitu, itu juga sudah sangat berkonsep ekologis gitu ya. Teman-teman kan sudah sering dapat webinarnya IKN, perencanaan IKN itu desainnya seperti apa. Kemudian ya mengarah ke kota ekologis gitu ya. Nah, di Portland sendiri dikatakan ekologis karena mengusung kota sehat. Jadi ini ada keseimbangan antara pembangunan, ya teman-teman bisa lihat ada gedung-gedung pembangunan gitu ya, ada gedung-gedung tinggi gitu ya dalam proses pembangunannya. Tetapi perkembangan kotanya tetap berkonsep kelestarian lingkungan gitu. Jadi untuk mewujudkan di kota hijau tersebut ada program-program yang bertujuan untuk kehidupan yang harmonis dengan lingkungannya. Jadi adanya keseimbangan ruang-ruang kota dan desa yang tidak bertentangan. Di sini teman-teman lihat ada gedung-gedung perkantoran yang tinggi, kemudian di sebelah sana ada pedesaan gitu ya. Tidak bertentangan, tetap dibangun gitu dari pedesaan dan perkotaan. Kemudian perencanaan area bangunan dan perumahan juga selaras dengan meminimalisir perubahan iklim atau dampak perubahan iklim. Jadi di sini ada beberapa hutan kota yang dibangun, bahkan di dekat sentral ekonomi gitu ya. Di dekat sentral ekonomi pun masih ada gedung atau masih ada hutan kota yang dibangun dan dirawat.
Kemudian adanya perlindungan lahan untuk memelihara evolusi alami. Jadi di sini yang teman-teman bisa lihat, mungkin saya nggak bisa geser kursor saya ya, di sini ini ada, sungai yang cukup jernih, yang, eee, dari perkotaan itu tidak penat, maksudnya tidak sibuk melihat gedung-gedung, tetapi masih bisa healing lihat sungai. Jadi, kalau teman-teman searching gitu ya di Google kota, Portland, Oregon gitu ya, ada wisata, bukan wisata sih, tempat tempat seperti tempat untuk berjemur waktu summer di daerah sungai gitu ya, dan itu sungainya bersih dan, dimanfaatkan dengan baik dari segi ekowisata ataupun, perekonomiannya, jadi dipelihara dengan baik. Sungai penyangganya pun, diklaim dia mempunyai kemampuan untuk, recovery atau yang kayak, kita pelajari tadi punya, eee, self, apa ya, dia punya kemampuan alami untuk mengembalikan, kerusakan yang terjadi gitu. Jadi pemanfaatannya tidak, berlebihan, sehingga masih bisa untuk, mengembalikan secara alami. Nah, ini adalah contoh kegagalan perencanaan kota akibat tidak mempertimbangkan aspek ekologis. Contohnya ada di Jakarta ya, Jakarta langganan banjir nih. Kenapa? Analisisnya apa? Yang bisa menyebabkan sebenarnya tuh apa sih yang menyebabkan Jakarta banjir? Nah, itu sebenarnya sudah mulai diurai oleh pemerintah pusat dan daerah gitu untuk mengatasi ketidakseimbangan dari pembangunan, eee, kota Jakarta ini. Mulai dibenahi sedikit demi sedikit, walaupun karena dia sudah kompleks dan sudah banyak, eee, kepentingan di sini gitu, akan sangat sulit untuk memulihkan, kota yang udah terlanjur rusak gitu. Nah, ini yang sangat dihindari di, tempat-tempat atau kota-kota yang baru dibangun seperti tadi IKN gitu ya. Jangan sampai keadaan yang sekarang yang dilihat dan dirasakan bersama-sama di Jakarta akan dirasakan juga di IKN gitu, sehingga, perencanaannya itu sangat, hati-hati dan, dinamis ya, sehingga diharapkan bisa, matang untuk, pembangunan IKN. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Atau cukup jelas? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, materinya sudah selesai, kemudian